Di era sekarang ini, semakin banyak orang yang mabuk dan candu terhadap agama. Ciri-ciri dari kecanduan atau mabuk terhadap agama adalah selalu menjelek-jelekkan agama orang lain, selalu menyalah-nyalahkan agama orang lain. Padahal agama itu adalah hak seseorang dan bersifat privasi. Jadi tidak perlu ketika kita anggap agama kita benar, ya sudah itu benar menurut kita. Jangan kita jadikan kebenaran menurut kita menjadi jalan menyalahkan orang lain. Oke, kita akan bahas apa itu agama sebenarnya. Ada yang bilang agama itu adalah sebuah keyakinan. Ada yang mengatakan agama itu adalah jalan untuk memperbaiki diri. Hal itu tidak salah, namun kurang tepat. Mari kita belajar tentang agama. Agama itu adalah sesuatu yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, prinsip yang sama, dan memegang satu pegangan hidup yang sama. Dan kesepakatan itulah yang dijadikan sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Lembaga atau organisasi itulah yang disebut dengan agama. Ada beberapa syarat terbentuknya sebuah agama. Yang pertama, adanya keyakinan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih unggul dari orang tersebut. Atau istilah orang beragama bilang, adanya Tuhan yang diyakini atau dewa yang diyakini orang-orang yang beragama tersebut. Kalau tidak ada itu, maka agama tidak bisa dikatakan agama. Karena agama itu dasar pertamanya adalah sesuatu yang diyakini. Yang kedua, adanya tokoh yang dianggap sebagai pendiri atau diteladani oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Tokoh itu dianggap lebih mengenal sesuatu yang diyakini itu. Yang ketiga, adanya kitab yang dianggap suci sebagai pengajaran, sebagai petunjuk hidup, sebagai peneguh dari keyakinan yang dipegang orang tersebut. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan bisa. Dan yang keempat, adanya tata aturan yang ditetapkan baik dalam hal peribadatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu diatur sedemikian baik dan dijadikan sebagai peraturan di dalam lembaga atau organisasi atau yang disebut dengan agama itu. Lalu yang kelima, adanya pengikut dari organisasi atau lembaga atau yang disebut dengan agama itu. Bagaimana bisa agama berdiri kalau tidak ada pengikutnya? Maka dari 5 syarat itu, salah satu tidak ada, maka tidak bisa terbentuk sebuah agama. Kita ambil contoh misalnya di Indonesia. Ada keyakinan orang Batak yang disebut dengan Permalim. Permalim sampai saat ini belum disebut agama. Masih aliran kepercayaan. Karena apa? Karena dari 5 syarat itu ada satu yang tidak terpenuhi. Yaitu tidak adanya kitab yang dianggap suci bagi keyakinan Permalim. Padahal itu adalah keyakinan orang Batak yang sangat dekat dengan budaya Batak. Namun tidak dianggap sebagai agama di Indonesia.